fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel Developers. Nah, kali ini kita dapat bocoran nih Boruto Manga Chapter 67 yang bener-bener keren banget dan harus kita bahas bareng-bareng ya. Intinya bocoran ini menceritakan apa yang akan terjadi setelah Boruto ditusuk badannya dengan begitu buas, dengan begitu ganas oleh Kawaki, dan apa selanjutnya yang akan terjadi. Nah, kali ini kita akan bahas saja ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Nah, oke teman-teman, jadi di bocoran ini kita sudah dapat beberapa bocoran fullnya ya. Tapi memang tanpa gambar, dan juga memang untuk menghindari copyright juga. Jadi saya akan bacakan saja apa yang menjadi bocoran. Kalau nanti link atau misalnya komiknya sudah keluar, nanti akan saya kirimkan atau saya tempelkan di kolom deskripsi video ini ya. Kita mulai. Jadi ternyata Boruto Manga Chapter 67 ini berjudul Celah. Ringkasan dan kesan mungkin tidak bertele-tele kali ini karena ini mungkin menceritakan si yang membuatnya ya. Dia bilang katanya lagi sibuk. Sampul berwarnanya, Eida bermain dengan rambutnya dan membuat total penggunaan fungsional dari kantong berukuran normal di celana pendeknya. Splash text, ketika kamu menatapnya, kamu akan menjadi terpikat dan menjadi korbannya. Jadi ini menandakan bahwa menjelaskan tentang Eida sebenarnya, bahwa ternyata Eida tuh punya kemampuan untuk mengikat siapa saja kecuali dia seorang Otsutsuki ataupun dia Amado atau dia punya hubungan darah dengan Eida. Hanya itu saja yang tidak akan terpengaruh oleh Eida. Header atau captionnya, ini adalah takdir yang kejam bagi mereka yang berada di bawah belas kasihan karma apa yang mereka lihat di masa depan mereka. Teks intro di halaman kedua. Saudaranya sedang mengamuk dalam upaya untuk menghentikannya. Kawaki yang memperoleh kekuatan di tangan kanannya menusuk langsung dada Boruto itu. Nah, kan jelas di sini ya, diperlihatkan banget bagaimana Kawaki menusuk langsung dada Boruto, dan terlihat mungkin Kawaki mengamuk dengan terlihat sekali di sini ya bahwa ternyata Boruto ditusuk oleh Kawaki karena memang Boruto sedang dikuasai oleh Momoshiki di situ ya. Nah, kita masuk ke adegan 1 di mana ini chapternya adalah sebuah akibat. Boruto masih terbaring tak bergerak dengan luka dada menganga. Naruto segera bergegas ke arah Boruto mencoba membangunkannya. Naruto mengangkat Boruto untuk melihat lebih dekat sejauh mana kondisi tubuhnya. Di sini Naruto memanggil-manggil, "Boruto, ini tidak mungkin terjadi. Oi, Boruto, tidak mungkin." Ya memang pada dasarnya ayah ya, ketika melihat anaknya apalagi dalam kondisi seperti meninggal, pasti dia panik sekali. Sementara itu Kawaki masih mengaktifkan karma dan mata kirinya, yaitu mata Dharma Will ya, itu hanya mengaktifkan segitiga 3 yang terlihat dari bola matanya untuk saat ini. Dia menatap Naruto dan Boruto. Kode masih memegang Shikamaru yang berkeringat dan gugup sebagai Sandra. Kode mulai berbicara dengan Eida. Demon masih tertidur lelap di pangkuannya. Jadi di sini Kode masih belum bisa bergerak karena dia seperti kaget. Karena di sini Kode mengatakan, "Ya ampun, aku tidak pernah mengira hal seperti itu bisa terjadi." Jadi Kode nggak pernah menyangka kalau Kawaki nekat untuk menyerang Boruto. Lalu kemudian Eida mengatakan, "Jangan hanya seperti ya ampun Kode. Bukankah Boruto-kun adalah pengorbanan hidup yang penting untukmu kan? Apa yang akan kau lakukan jika dia mati di sana seperti itu?" Kode menjawab, "Tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu sekarang. Ini adalah tindakan dewa. Kau tahu, orang itu, Kawaki, sudah mendapatkan kembali karmanya. Pasti tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan membunuh Boruto." Jadi di sini Kode sudah menganggap Kawaki selevel dewa. Pada dasarnya memang Kawaki itu sudah menjadi Otsutsuki ya. Jadi bisa dibilang memang dia sudah level dewa. Lalu kemudian di sini terjemahan DBI kuningnya, Eida mengatakan, "Ya jangan salah paham, tapi aku tidak punya niat untuk mengganggu tujuanmu, oke? Tapi aku hanya ingin mengatakan satu hal padamu. Jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang bodoh, seperti mencoba menggunakan Kawaki sebagai pengorbanan hidup, sebagai pengganti Boruto. Aku tidak akan memaafkanmu karena melakukan hal seperti itu." Karena memang kalau kita lihat di sini baru Boruto dan Kawaki saja yang punya tubuh Otsutsuki, sehingga ya kalau tidak Boruto ya Kawaki yang diumpankan untuk Jubi ya.
Kode mengatakan, nah dengan catatan itu, tidak mungkin aku bisa memberikan jawaban sederhana tentang itu di sini dan sekarang. Aku akan segera kembali. Mari kita bertemu dan membicarakannya. Kode kemudian tiba-tiba menebas tanah dengan 3 bekas cakar di kirinya. Di sini Kawaki memperhatikan, jadi Kode berencana untuk menggunakan Hiraishi no Jutsunya untuk pergi. Lalu kemudian Kode mengatakan, lihat apa yang telah kau lakukan padaku Kawaki. Beraninya kau melakukan itu pada pengorbanan hidup yang berharga. Ada masalah mendesak, aku akan mundur sebentar. Tapi ingat ini, bahkan jika kau memperoleh kekuatan, segalanya akan tetap sama untukmu. Kau tidak akan pernah bebas selama kau hidup, dan akan selalu bergantung pada sesuatu yang lain mulai sekarang, terus dan selamanya. Aku mengerti bagaimana rasanya memiliki takdir seperti itu. Jadi di sini Kode ya sudah dia mau mundur dulu gitu, tapi dia sebenarnya akan menyerang atau mungkin membalas dendam karena kegagalan dia untuk mendapatkan Boruto dan malah dibunuh oleh Kawaki. Di sini Kawaki melotot ke arah Kode. Kode kemudian melepaskan Shikamaru dari menjadi sandra, menendangnya dari belakang dan menjauhkannya dari dirinya sendiri. Jadi kayak Shikamaru batal jadi sandranya karena Borutonya pun sudah dibunuh oleh Kawaki. Shikamaru terlihat kaget tapi untungnya dia mampu mendapatkan pijakannya dalam posisi berlutut. Kode dengan bebas jatuh ke belakang, mencoba melarikan diri ke tanda cakarnya yang disiapkannya. Jadi Kode mencoba masuk ke dalam Hiraishi tanda cakarnya. Kode mengatakan sampai jumpa lagi. Kawaki kemudian memfokuskan matanya yang aktif. Sekarang bentuk segitiganya ada 4 pada sabuk hitamnya Kode. Mereka mulai menyusut menjadi 3 garis tipis sub-sentimeter. Kode melihat ke belakang dan terkejut. Oh jadi kayak kekuatannya Kawaki udah benar-benar level Ishiki Otsutsuki yang ini ya, level Ishiki yang sempurna gitu, karena dia punya kemampuan untuk ketika dia melihat suatu benda, maka benda itu bisa dikecilkan oleh dia, termasuk tanda cakar Kode bisa dikecilkan oleh dia. Luar biasa, keren banget di sini. Kode kaget, apa? Kode jatuh ke tanah, sabuknya terlalu kecil dan sempit untuk digunakannya sekarang. Sabuknya dia yang awalnya ada di pinggangnya jadi kecil banget, dikecilin sama Kawaki. Kawaki terus berjalan perlahan ke depan dan mendekati Kode tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sini, Kode menebas tanah lagi untuk membuat 3 sabuk, namun menyusut sekali lagi, jadi tidak bisa digunakan. Kode tampaknya sedikit lebih frustrasi sekarang. Jadi ketika Kode menggunakan cakarnya, mengecil. Bukan lagi mengecil. Kawaki terus mendekatinya, berjalan dengan cara yang keren. Kawaki mengatakan, sepertinya kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kawaki mengatakan, sepertinya kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara sombong tentang takdir orang lain, Kode. Kawaki menatap tajam ke arah Kode. Kawaki mengatakan, tidak peduli entitas apa yang mengancam kehidupan Anda Daime. Aku bahkan telah melenyapkan seorang saudara. Tapi aku tidak punya alasan untuk membiarkanmu melarikan diri, terutama bajingan sepertimu. Jadi di sini Kawaki itu benar-benar fanatik banget sama Naruto gitu. Kawaki berjalan ke depan. Dia mencoba untuk menusuk Kode dengan batang hitam. Namun Kode menghindarinya dengan melompat ke kanan. Kode mengubah lengan kanannya menjadi cakar dan mencoba menggesek Kawaki. Kawaki hanya mengangkat lengan kirinya untuk memblokirnya. Cuma gini doang nih, tek ice. Kawaki segera membalas dengan menggunakan tinju kanannya untuk menunjuk Kode di tepat di wajah. Kode dikirim terbang kembali sedikit dan mendarat di tanah. Jadi Kode itu sekarang benar-benar kondisinya jauh di bawah Kawaki kekuatannya. Kawaki kemudian mengambil kesempatan menggunakan kaki kanannya untuk menendang perutnya saat dia jatuh. Jadi ditendang perutnya Kode. Kali ini Kode dikirim terbang kembali lebih jauh. Kode harus menggunakan cakar tangannya untuk menahan dirinya dan berpegang teguh pada tanah untuk stabilitas. Kode dalam hati mengatakan, orang ini, apa yang terjadi denganku sekarang? Aku benar-benar kalah. Aku bukan tandingannya. Ini semakin buruk. Jadi sekarang kekuatan Otsutsuki Ishiki full masuk dalam tubuh Kawaki. Makanya kenapa Kode udah gak ada tandingan melawan itu. Kawaki terus berjalan menuju Kode. Kode sedang berjuang untuk bangkit kembali. Sementara itu Shikamaru melihat Naruto. Naruto menggendong Boruto yang lemas di lengannya. Shikamaru langsung berlari ke arah mereka. Naruto berteriak agar Boruto yang tidak berjawa membuka matanya. Shikamaru mengatakan, Naruto. Nah di sini Naruto cuma jawab, Boruto, oi, bangun Boruto. Shikamaru sekarang melihat lubang di dada Boruto. Boruto masih belum responsif. Di sini kondisi Boruto sebenarnya sudah bisa dikatakan mati ya secara fisik ya, karena sudah tidak ada denyut jantung dan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Shikamaru berkeringat deras saat melihat kondisi Boruto. Dalam hatinya, sialan Boruto. Shikamaru lalu melingkarkan lengan kirinya di bahu Naruto. Shikamaru mengatakan,
Naruto, apa kau baik-baik saja? Tahan dirimu. Naruto membalasnya tanpa mengalihkan pandangannya dari Boruto. Naruto mengatakan, Shikamaru, apa kau bermimpi buruk? Shikamaru dalam hati, dia bahkan menonaktifkan mode Seninnya. Jadi Naruto mungkin karena sudah dia kayak emosionalnya udah bener-bener kacau, mode Seninnya pun mati gitu. Shikamaru mengatakan, Naruto, aku tahu ini situasi yang sulit, tapi pertempuran belum berakhir. Naruto mengatakan, ini tidak mungkin terjadi. Tolong beritahu aku bahwa ini tidak mungkin terjadi. Naruto masih menunduk di pangkuannya. Meskipun Shikamaru memohon, Shikamaru meninggikan suaranya. Shikamaru mengatakan, Naruto. Tiba-tiba ada ledakan di tanah tepat di sebelah mereka di belakang. Kode telah melompat ke udara muncul dari awan debu. Kawaki telah melukai lengan kanannya kembali untuk serangan lainnya. Dengan kiri Kode berusaha memblokir pukulan itu. Shikamaru hanya terus mengamati pertempuran dari jarak jauh. Di sini kita bisa melihat Kode di kondisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Kawaki udah punya kekuatan Otsutsuki di sini. Shikamaru mengatakan Kawaki sedang menyudutkan Kode. Ini akan menjadi gangguan bagi kita jika kita membiarkan dia pergi. Aku akan mendukungmu dan kita bisa menjatuhkannya sekaligus di sini sekarang juga, Naruto. Terlepas dari desakan Shikamaru, Naruto hanya diam dan terus menatap Boruto. Shikamaru pun terdiam. Shikamaru kemudian meledak ke arah Naruto dan mulai berteriak lebih keras padanya. Shikamaru mengatakan, bisakah kau menyelesaikannya? Bukankah kau Hokage? Ini adalah sesuatu yang harus Boruto pilih untuk dirinya sendiri, untuk melindungi kita semua. Sekarang bukan waktunya bagi orang sepertimu untuk berkecil hati. Naruto terus diam dan tidak melakukan kontak dengan Shikamaru. Sementara itu pertempuran berkecamuk antara Kode dan Kawaki. Adegan tiba-tiba bergeser ke mereka di tengah pertempuran. Kode didorong kembali. Wah, di sini benar-benar Kode didesak luar biasa oleh Kawaki ya. Kawaki masih menguntit Kode maju ke arahnya dengan cara yang mengancam. Dalam hatinya Kode mengatakan, sial, aku akan terbunuh jika terus begini. Bagaimana Kawaki melakukan ini? Saat ini dia belum selesai ngomong, Kawaki sekarang berjarak selebar tangan dari Kode lagi. Jadi kayak gini. Dia cepet banget, udah tiba-tiba ada di depan Kode gitu. Kode mencoba bangkit dan bangkit setelah menghadapi serangan terakhir Kawaki. Kawaki mengangkat telapak tangan ke kirinya ke kanan dan mengarahkannya tepat ke wajah Kode. Kawaki mengisi energi di tengah telapak tangannya di dalam jarak dekat. Oh, jadi dia kayak ini Cakra Blast. Jadi dalam dekat terus tembakin gitu. Kawaki mengatakan, kau bilang seseorang ingin bertemu denganku, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang motif mereka. Jika mereka berani dan mencoba menantang Nanadaime, aku juga tidak akan kasihan pada mereka. Bener-bener Kode tuh fanatik banget sama Naruto. Kawaki tuh fanatik banget sama Naruto. Kode tiba-tiba menarik kembali jubahnya dengan tangan kirinya. Dengan tangan kanannya, Kode mulai menggali tanda cakar yang membelah wajah dan garis rambutnya. Ada 4 segitiga di mata Kawaki. Oh, di mata Kawaki sudah 4 segitiga nih. Udah mata Dharma Bellnya udah mau sempurna. Kawaki mengatakan, tapi bagaimanapun juga, aku akan mulai denganmu, dasar brengsek. Sebuah ledakan besar melanda medan perang. Naruto masih mencengkeram tubuh Boruto yang tidak bernyawa. Shikamaru menguatkan dirinya untuk kejutan dan debu setelahnya. Namun dia melihat sesuatu di awan yang cerah, itu tubuh Kawaki yang tampaknya tidak responsif. Seolah-olah dia telah menerima sebagian besar kerusakan dari serangan itu. Jadi, serangan Kawaki malah mengenai dirinya sendiri. Shikamaru pun kaget. Kawaki jatuh ke belakang dan berguling di atas kepalanya sendiri saat tubuhnya meluncur di tanah dari dampak ledakan. Dia kemudian akhirnya berbaring telungkup di tanah, dan dia tidak membuat satu suara pun. Shikamaru dan Naruto terkejut. Di sini Naruto tidak bergerak ya. Shikamaru yang berpikir, apa yang terjadi? Jadi si Kawaki itu nyerang, tapi dia terkena serangan itu dan membuat dia pingsan. Nah, di sini adegan tiganya ternyata Daemon akhirnya bangun. Awan debu mulai mengendap. Kode berjongkok di tanah. Hanya dengan tangan kanannya Kode berhasil menarik Daemon melalui sabuk yang terletak di kepalanya sendiri. Punggung Daemon menghadap ke arah Kawaki. Daemon hanya ditarik sampai pertengahan paha. Sepertinya Daemon ditumpuk tepat di atas kepalanya Kode. Kode menstabilkan Daemon dengan memegang pinggangnya. Adegan beralih ke Eida, di mana separuh kaki Daemon lainnya menjuntai dari sabuk yang diterapkannya pada lengan bajunya. Eida terlihat kesal saat melihat apa yang baru saja terjadi. Jadi ternyata si Kode itu mengambil Daemon, disimpan di depannya. Jadi ketika momen Kawaki nembakin Cakra Blast, kita tahu kan bahwa Kode itu bahwa Daemon punya kekuatan refleksi kekuatan atau refleksi serangan. Jadi semua serangan yang diserangkan kepada si Daemon, otomatis dia akan kembali lagi ke orang tersebut, skemanya.
Karena ketika misalnya saya mau menusuk Daemon dengan pisau, nah baru itu mau diserangkan, itu sudah menusuk ke saya sendiri dan terkena di posisi yang memang saya rencananya mau menusuk Daemon. Misalnya saya menusuk kakinya Daemon, maka otomatis pisau itu sudah tertancap di kaki saya. Itu pun terjadi sama Kawaki. Ketika Kawaki berencana mau meledakkan kode dari jarak dekat, kode memanggil Daemon dan Daemon itu mengembalikan semuanya. Jadi mungkin mungkin Kawaki berencana untuk menghancurkan kepala kode, maka serangan itu pun masuk ke kepala Kawaki, balik ke kepala Kawaki. Tapi kembali lagi, Kawaki Otsutsuki, jadi sekarang dia tidak bisa mati dengan mudah. Bahkan mungkin bisa dikatakan untuk sekadar serangannya sendiri Kawaki tidak akan mati. Pingsan iya masih bisa. Kemudian Eida mengatakan kode orang itu dia baru saja menyeret Daemon. Daemon masih bingung, di mana tempat ini? Mata Daemon sama-sama tidak aktif, meskipun terbuka, keduanya berwarna terang dan bergaris. Kode mengatakan, maaf membangunkanmu Daemon, tapi kau menyelamatkanku. Itu semua berkat kemampuan refleksimu. Refleksinya Daemon itu benar-benar tidak terbatas. Shikamaru melihat ke belakang kepada mereka berdua yang bertumpuk, matanya membelalak kaget. Shikamaru mengatakan, apa? Ada apa dengan anak itu? Daemon mengatakan, kenapa kau berkelahi Kode? Siapa musuhnya? Aku akan menghancurkan mereka semua berkeping-keping. Kode kemudian perlahan mulai mendorong Daemon kembali ke tempat asalnya. Oh, jadi kayak dikeluarin, masukin lagi ke tempatnya Eida. Kode mengatakan, nah ini sudah berakhir untuk saat ini. Lebih baik kau kembali Daemon, mari kita bicarakan ini nanti. Jadi akhirnya Kawaki dihancurkan oleh serangannya sendiri dan Kode bisa kabur. Eida menangkap Daemon saat dia sepenuhnya berpindah kembali ke pelukannya. Daemon masih setengah sadar tentang apa itu. Eida mengatakan itu adalah trik egois yang bisa kulakukan Kode. Setidaknya Kawaki aman kan? Untuk diketahui, jika sesuatu tidak sengaja terjadi padanya, aku tidak akan membiarkan lolos begitu saja. Kode hanya bingung. Kode hanya mendengarkan Eida dengan telapak tangan kanannya terangkat ke telinganya. Kode kemudian secara bersamaan mencapai tangan kirinya ke bekas cakar lain di pergelangan tangan kanannya. Sebuah tangan muncul dari bekas cakar tepat di sebelah wajah Kawaki di tanah. Kawaki masih tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara. Dengan dua jari, Kode mengambil denyut nadi Kawaki di arteri karitasnya di sisi lehernya. Oh, jadi Kode kan diancam sama Eida. Kalau terjadi apa-apa dengan Kawaki, maka Kode akan harus tanggung jawab. Nah, karena takut, Kode pun dia mencoba mengetes di sininya nih, apakah Kawaki masih hidup atau tidak. Kode mengatakan, jangan khawatir Eida, pangeranmu masih hidup. Berarti Kawaki masih hidup ya. Eida mengatakan, begitu, itu melegakan. Tapi kaulah yang seharusnya lega. Ini tergantung pada jawabanmu. Jika tidak, aku akan mengirim Daemon kembali ke sana untuk membuangmu. Daemon hanya menendang dan bersantai. Daemon menyeringai sedikit. Kawaki masih terbaring di sana, tertelungkup. Dia masih belum bergerak atau membuat suara apapun. Kode menjauhkan telapak tangannya dari telinganya. Kode mengatakan, sejujurnya, aku tidak suka situasi ini di semua. Tapi setidaknya aku harus mengakui ini. Aku sama sekali tidak bisa bersaing denganmu. Mungkin dia ngomong sama Kawaki ya. Terutama jika aku dalam kondisi seperti ini, Kawaki. Aku harus melepaskan limiter dan buat Amado mengembalikan kekuatan sejatiku. Nah, kita penasaran nih, Kode kalau mendapatkan kekuatan sejatinya bagaimana pertarungannya. Menurut saya sih masih menang Kawaki karena Kawaki sudah jadi Otsutsuki. Tapi Kode akan jauh lebih kuat. Shikamaru menoleh, tapi Kode sudah langsung menghilang menjadi bekas cakar dalam bentuk X. Di sini Shikamaru berpikir bahwa Kode sudah pergi. Naruto menoleh ke samping untuk menatap Shikamaru dari sudut matanya. Dia kemudian melihat Kawaki yang tidak sadar tergeletak di tanah. Di sini baru masuk ke percakapan Naruto dan Shikamaru ya. Shikamaru terus menasihati Naruto. Dia terlihat stres. Shikamaru mengatakan, tentang Kawaki, kita harus memikirkan bagaimana menghadapinya mulai sekarang. Naruto mengatakan, apa maksudmu? Shikamaru mengatakan, bukankah sudah diputuskan? Dia membunuh seorang rekan dengan tangannya sendiri. Bahkan jika kita mempertimbangkan keadaan yang meringankan, dia melakukan itu tanpa ragu-ragu. Naruto mengatakan, adapun apa yang Kawaki lakukan, tanggung jawab bukan hanya pada dia. Naruto masih membela Kawaki ya. Shikamaru mengatakan, mungkin itu masalahnya, tapi kita harus berurusan dengan Momoshiki secepat atau lambat. Kita mungkin tidak punya pilihan lain selain menghadapinya seperti itu. Tapi dari sudut pandangku, hal yang paling bermasalah adalah fakta bahwa bajingan itu akan melakukan apapun yang diperlukan demi tujuannya. Dia membuat itu cukup jelas selama insiden baru-baru ini.
Naruto mengatakan, meski begitu, ketika kau mengatakan untuk berpikir tentang apa yang harus kita lakukan tentang dia, karena mengendalikannya adalah di luar kemampuan kita. Apa maksudmu kita harus mencoba mengusirnya dari Konoha ke tempat lain? Maksudnya, Naruto mungkin berpikir apa Kawaki harus diusir gitu ya. Shikamaru mengatakan, bukan itu maksudku. Kita juga harus menjaga reputasi kita dengan desa lain. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan semua tanggung jawab dia secara sepihak. Itulah alasan mengapa kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Mungkin akan ada serangan balasan mungkin akan ada serangan balasan di dalam desa karena opini publik tentang dia sudah cukup buruk seperti yang sudah-sudah. Naruto mengatakan, orang itu adalah saudara Boruto. Dia hanya seperti keluarga untuk kita juga. Naruto masih membela Kawaki. Tidak peduli apa yang terjadi atau apa kata orang. Di saat seperti ini, jika dia tidak bisa memiliki keluarga di sisinya, siapa lagi yang mau berdiri untuk mendukungnya? Shikamaru mengatakan, jadi apakah ini yang sebenarnya kau rasakan, Naruto? Kau mengatakan bahwa Kawaki adalah anggota keluargamu sekarang. Jadi dari lubuk hatimu, kau benar-benar berpikir begitu? Naruto bilang berhenti. Shikamaru mengatakan, dia membunuh anakmu. Naruto malah berteriak kembali. Naruto mengatakan, bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti? Tiba-tiba tangan kanan Boruto dengan karma masih menempel di telapak tangannya mulai terangkat. Boruto memukul dada Naruto dengan punggung tangannya. Mata Boruto sudah mulai terbuka. Luka di dadanya seperti tertutup. Oh, jadi sekarang mulai sembuh Boruto tuh. Jadi dia kayak sembuh lagi. Jadi gak jadi mati dia. Dan dia bisa bangun lagi. Boruto mengatakan, siapa? Apa kau bilang dibunuh? Mata Naruto melebar tidak percaya, sama dengan Shikamaru. Oh, kaget semua ya, karena ternyata Boruto hidup lagi. Boruto perlahan mulai duduk tanpa bantuan. Boruto mengatakan, jangan sembarangan menganggap seseorang sudah mati, Tsubasa. Air mata mulai menggenang di mata Naruto. Aliran mulai mengalir di pipinya. Wah, Naruto senang kan karena Boruto nggak jadi mati. Naruto langsung menarik Boruto untuk dipeluk. Shikamaru dalam hati, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia pasti sudah mati. Boruto meraih ke meja dan dadanya di mana luka menganga dulu. Ada pola karma hitam di sana sekarang. Oh, jadi ada pola karma di sini kayak menutupi luka. Jadi kan awalnya dia terbuat luka begitu besar ya, menganga gitu lubang, tapi menutup sekarang dan terbentuk pola karma juga di dadanya itu. Shikamaru mengatakan, apa itu? Boruto bisa duduk sendiri, menggunakan satu tangan untuk menopang dirinya dari belakang. Tiba-tiba awan tipis muncul di depannya. Oke. Tiba-tiba waktu berhenti. Nah, ini time freeze. Time freeze-nya Momoshiki mulai aktif nih. Momoshiki kemudian muncul, berdiri di depan dan menatap Boruto. Kata Boruto, "Oi, ada apa?" Momoshiki mengatakan, "Jika aku kehilangan wadah, jiwaku akan benar-benar lenyap dalam sekejap. Seperti yang terjadi pada Ishiki. Wadah secara bersamaan berfungsi sebagai wadah bagi jiwa juga. Itu adalah jangkar yang mengamankan jiwa ke dunia ini. Aku tidak bisa kehilangan satu-satunya wadahku yang berharga. Ini demi diriku sendiri." Boruto mencengkeram dadanya lagi, tenggelam dalam pikirannya. Boruto mengatakan, lukanya sudah ditutup. Bagaimana ini bisa? Batas halaman sekarang mulai bertransisi menjadi warna gelap dan menunjukkan urutan kilas balik. Kita sekarang melihat pemandangan Boruto yang sebelumnya mati dari atas. Oke, jadi kayak Momoshiki memperlihatkan astralnya bagaimana proses kematian Boruto tadi dan bagaimana Boruto bisa dibangkitkan. Momoshiki mengatakan sebagian dari jantung dan paru-parumu hancur, dan selain itu kau kehilangan banyak darah. Jadi tentu saja kau akan mati. Itu jika aku meninggalkanmu seperti itu. Oke. Tapi jadi aslinya Boruto tuh pasti udah mati aslinya. Tapi Momoshiki kemudian melakukan sesuatu. Nah, kita flashback lagi ternyata. Jadi ketika Shikamaru bicara pada Naruto, apa kau baik-baik saja? Kendalikan dirimu. Itu beberapa saat yang lalu ya. Ternyata ketika mereka lagi bicara di dimensi lain tanpa mereka ketahui, Momoshiki telah bermanifestasi tepat di belakang mereka pada saat itu. Jadi ketika Naruto sama Shikamaru lagi ngobrol, Momoshiki itu ada di belakang sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Kayaknya Momoshiki ada di dimensi lain. Momoshiki telah mengaktifkan kedua Byakugan di matanya dan mengangkat telapak tangan kanannya yang bertanam Rinnegan. Sepertinya Momoshiki bisa memanipulasi pola karma untuk berkembang dan mengarahkannya ke luka dada Boruto secara langsung untuk menutupnya. Jadi kayak karmanya nama Momoshiki diaktifin, tapi langsung membentuk jaringan darurat di tubuh Boruto untuk mengganti jantung dan paru-parunya yang hancur.
Momoshiki mengatakan, jadi aku menghidupkan kembali bajingan sepertimu menggunakan sebagian dari karma. Oke, jadi dengan karma sebagiannya dipindah ke bagian tubuh Boruto yang hancur. Boruto bingung dengan karma. Sekarang kita melihat visual piramida persegi karma runtuh. Momoshiki mengatakan, dasar bajingan. Seperti yang sudah kau tahu, karma terbuat dari semua komponenku yang telah dikompresi dan didigitalkan. Jadi karma itu sudah dikonfirmasi bahwa adalah bentuk digital dari Otsutsuki. Semua data Otsutsuki ada masuk ke dalam bentuk karma. Dataku telah dataku telah didekompresi dan diintegrasikan ke dalam tubuhmu. Pada titik ini 82% selesai. Jadi Boruto itu sudah 82% ya selesainya. Jika 18% yang tersisa benar-benar terdekompresi, aku akan mencapai reinkarnasiku. Oke, jadi sebenarnya tinggal 18% lagi, maka Momoshiki akan bangkit. Jadi itu membuatku frustasi. Jika wadahnya itu sudah dihancur, maka semua akan sia-sia. Jadi dengan enggan dan karena kebutuhan, aku mengubah sisa 18% itu menjadi data sialanmu. Ternyata kebangkitan Momoshiki itu sekarang. Cuman karena harus 18% itu masuk untuk kebangkitan dia, gara-gara Boruto dibunuh, otomatis 18% itu sama Momoshiki dialihin lagi untuk memperbaiki jaringan Boruto. Maka membuat kembali lagi presentasi karmanya 82% lagi. Jadi belum mencapai 100%. Lalu aku membuat jaringan seluler baru untuk menggantikan apa yang telah hilang. Kita melihat pola sudut baru dari karma yang meluas ke area dada Boruto. Boruto mengatakan, jadi singkatnya adalah kau menggunakan komponen yang seharusnya untuk tubuhmu sendiri. Begitulah cara aku dihidupkan kembali. Momoshiki mengatakan, itu benar, karena bajingan sepertimu merebut kembali 18% itu. Sayangnya itu berarti aku tidak dapat mencapai reinkarnasiku. Oke, jadi begitu ternyata. Jadi ketika Boruto dibunuh, 18%-nya yang tinggal digunakan untuk bangkit gak jadi. Masuk lagi untuk memperbaiki tubuh Boruto. Maka Otsutsuki-nya 82% lagi. Lalu kemudian Boruto mengatakan, begitu, tapi kalau begitu aku menang. Jadi aku mencegahmu dari reinkarnasi. Momoshiki mengatakan, jangan terlalu egois dasar bocah sialan. Aku berusaha keras untuk melakukan percakapan ini denganmu. Jadi aku bisa memperingatkan bajingan sepertimu. Boruto bingung. Momoshiki mengatakan, meskipun itu dikonversi, itu masih terbuat dari sesuatu yang berasal dari data Otsutsuki. Itu tidak mengubah fakta bahwa semua 100% data Otsutsuki telah didekompresi. Dengan kata lain, kau 100% murni dasar brengsek. Kau sudah menjadi Otsutsuki yang lengkap dan sempurna. Jadi ini hanya bisa berarti satu hal. Kau sudah matang menjadi pengorbanan hidup bagi Jubi. Bahkan Koda mungkin tahu tentang ini. Oke, jadi sebenarnya 82% itu kan awalnya tubuh. 18% itu sebenarnya buat jiwa Momoshiki. Gara-gara Boruto dibunuh, 18% yang buat jiwa itu dikembalikan lagi menjadi dalam bentuk tubuh. Jadi gini, 18% itu awalnya adalah untuk menanam jiwa. Karena 82% sudah terbentuk jaringan Otsutsuki di tubuh Boruto. Tinggal jiwanya aja 18%. Tapi 18% itu karena Boruto dibunuh, otomatis Momoshiki mengalihkan 18% yang buat jiwanya itu kembali lagi ke jaringan tubuh Boruto. Memang itu mencegah reinkarnasi Momoshiki, tapi itu tetap membuat Boruto menjadi Otsutsuki karena pada dasarnya membuat Boruto tubuhnya sudah menjadi 100% Otsutsuki. Sekarang udah 100% Otsutsuki tubuh Boruto itu, tapi jiwa Momoshikinya belum bereinkarnasi. Boruto mengatakan, jadi kau coba memberitahuku bahwa tidak aneh jika aku berubah menjadi makanan hewan peliharaan untuk monster itu kapan saja. Maksudku, jika itu akan menyelamatkanku dari masalah memburu bajingan itu akan lebih mudah. Momoshiki mengatakan, kau anak nakal yang riang, tapi ingatlah ini. Kebangkitan seperti yang baru saja terjadi padamu tidak akan pernah terjadi lagi. Saat kau mati, itu akan berakhir untukmu. Boruto mengatakan, kau mengatakan sesuatu padaku sebelumnya. Momoshiki kemudian flashback mengatakan, perhatikan ini, mata birumu pada akhirnya akan mengambil segalanya darimu. Boruto mengatakan, aku sudah mati sekali, dan kau mengatakan bahwa semuanya akan diambil dariku. Jadi ini yang kau maksud. Momoshiki mengatakan, dia ketawa. Kau salah tentang itu, aku tidak mengacu pada situasi ini. Oh, jadi Boruto mengatakan awalnya, oh, kan Momoshiki pernah bilang kan, bahwa mata birumu pada akhirnya akan mengambil segalanya darimu. Boruto berpikir bahwa, oh mungkin itu dia akan mati. Nah, itu dia kehilangan segalanya kan, karena diambil. Dan kemudian dia bangkit lagi, otomatis peringatan Momoshiki tidak berlaku. Ternyata tidak. Momoshiki mengatakan bahwa yang dia maksud bukan ini. Momoshiki mengatakan, kenapa ini terjadi padamu?
Bahkan aku tidak bisa melihat alasannya. Tapi pada akhirnya kau akan tahu kenapa. Karena itu akan segera terjadi. Bagaimanapun juga kau adalah anak nakal yang patut dikunjungi. Dia ketawa, Momoshiki ketawa puas gitu. Boruto melihat ke arah Momoshiki sedikit lebih takut dari sebelumnya. Adegan beralih ke Eida yang bersandar di meja. Kode sekarang bersamanya. Eida mengatakan, Amado dilindungi tepat di pusat Konoha, kau tahu. Tapi tidak ada sabukmu di dalam desa. Jadi bagaimana kau berencana untuk lebih dekat dengannya? Adegan beralih kembali ke pusat di punggung Shikamaru. Dia melihat Naruto dan Boruto berinteraksi sedikit lebih jauh darinya. Kode mengatakan tidak akan menjadi masalah. Aku sudah membuat beberapa persiapan. Oh, jadi kayaknya di sini Kode itu sudah menanamkan cakar di tubuhnya Shikamaru. Jadi dia bisa keluar masuk dari tubuh Shikamaru sebenarnya. Mereka telah mengakhiri pertempuran hidup atau mati mereka. Di samping beberapa tanda bencana yang akan datang berikutnya, kisah mereka adalah pertarungan untuk memulai beberapa perkembangan baru. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi ya. Pertama, Boruto sebenarnya mati. Tapi jaringan di tubuh Boruto diperbarui oleh karma Momoshiki. Yang mana karma itu seharusnya adalah sisa jiwa yang digunakan untuk Momoshiki bangkit berubah menjadi jaringan mati untuk mengganti jaringan Boruto, kehancuran tubuh Boruto. Itu menandakan bahwa Boruto kembali lagi ke fase 80. Itu menandakan bahwa Boruto kembali ke fase 82%. Karena 18%-nya dikembalikan. Tapi itu tidak mengubah tubuh Boruto menjadi tidak layak. Justru malah membuat Boruto semakin matang karena tubuh Boruto pada dasarnya sudah 100% Otsutsuki. Hanya saja jiwa Momoshiki belum bangkit di sana. Yang kedua, ternyata Momoshiki tidak menganggap bahwa ancaman dia sebelumnya bahwa mata biru Boruto akan mengambil segalanya dari tubuh Boruto atau dari hidup Boruto itu tidak berhubungan dengan kejadian ini. Momoshiki sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia merasakan bahwa itu akan terjadi dalam waktu dekat. Yang ketiga, ternyata bahwa Kode sudah menanamkan tanda cakar di tubuh Shikamaru, sehingga dia menggunakan Shikamaru untuk bisa masuk kapan saja ke Konoha dan bertemu dengan Amado. Dan yang keempat adalah Kawaki terkena serangannya sendiri gara-gara Daemon. Ternyata Daemon itu sadar tidak sadar dia akan merefleksikan semua bentuk serangan terhadapnya. Oke, itu ya fakta-fakta yang kita temukan di Boruto Manga Chapter 67. Itu saja teman-teman. Nanti kita akan buat bahasan secara lengkapnya. Kalau teman-teman suka, di like aja. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan see you next time.